Hai Sobat Errol Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan menarik dari ajang chess.com Open di mana juara kandidat Sindarov yang digadang-gadang sebagai juara dunia masa depan ini, pecatur dari Kazakhstan, melawan Daniil Dubov yang sering disebut sebagai Michal Tal modern. Ya pasti kalian udah kangen banget dong sama permainan Daniil Dubov juga karena dia jarang mengikuti turnamen besar. Kenapa sih? Ya ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Rusia guys. Ya perang di Ukraina benar-benar mempengaruhi Daniil Dubov mengikuti turnamen-turnamen dunia. Nah teman-teman, ini terjadi di game ketiga chess.com Open. Jadi Daniil Dubov menyingkirkan Sindarov ya. Sindarov habis itu kalau loser bracket terus kalah lagi. Nah menurut saya dia kena mental melawan Daniil Dubov karena Daniil Dubov juga main viral banget nih sambil sambil gimana ya, sambil males-malesan lah gitu, sambil chill gitu ya. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan jangan di skip iklannya. Terima kasih teman-teman yang selalu dukung Errol Chess. Gila nih akurasinya 98% teman-teman. Putih mulai dengan E4, ini formatnya secara online ya, daring E5, kemudian kuda F3, kemudian hitam kuda C6. Sindarov mainkan Italian game, gajah C4, hitam kuda F6. Kemudian putih langsung D3. Nah, if you wondering kenapa ya kalau di top level itu gak pernah mainin langkah seperti Fred Liver ini, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Cuma karena di top level juga tahu cara menangkisnya, kira-kira begini cara yang terbaik untuk menangkis kuda G5. Kalau kalian pegang buah hitam, jangan takut karena ada jawaban D5 kalau dimakan kuda A5. Ini namanya Polerio defense. Kalau misalkan gajah B5 jawab dengan C6, dimakan lagi. Ya kalah satu pion memang, tapi hitam memiliki keuntungan dengan pergerakan perwira, develop perwira yang lebih cepat. Ya contoh kalau misalkan dia di sini blunder ya, gajah ke petak 4, maka hitam bisa langsung unggul dengan H6. Apabila kuda ke petak F3 di counter lagi, apabila kuda naik ke petak E5 maka menteri D4. Ancam 2 perwira, kalau dimakan maka makan gajah. Kalau misalkan dia di sini gajah makan pion, maka dimakan, dan queen C5. Nah, jadi itulah jawabannya. Gak gampang untuk bermain putih seperti itu. So that's why di top level Grandmaster tidak memilih langkah kuda G5 sebagai jawaban di rata-rata Grandmaster. Maka jawabannya adalah dengan melanjutkan Italian game D3, kemudian bishop ke petak E7, putih mengamankan raja dan hitam D6. Putih A4, idenya apa sih? Mencegah B5 nanti dan serangan sayap menteri juga. Hitam langsung bermain dengan gajah E6. Wah, tega banget nih, langsung berusaha menghilangkan kekuatan dari perwira putih. Pertukaran diterima oleh Sindarov, kemudian putih C3, hitam mengamankan raja. Buat kalian yang nggak pernah belajar tentang Italian game sebagai hitam, ini bukannya double pawn nih, tenang aja teman-teman. Kalau misalkan putih di sini lanjutin dengan queen B3, tujuannya bagus sebenarnya, mengancam 2 pion, maka hitam menjawab dengan queen D7. Apabila dimakan pion petak B7, maka benteng F B8, queen ke petak A6, dan benteng B6. Dikejar terus. Apabila queen ke petak A2, kuda B3. Lah, kena bentengnya. Itulah dia jawabannya, teman-teman. Tapi kalau misalkan menteri ke petak B3, kemudian menteri D7 dilanjutkan dengan kuda G5, mau ngambil pion di petak E6 ini, maka jawabannya D5 aja. Jadi nggak ada untungnya ya. Ingat, jangan bermain untuk satu pion, kemudian kita kalah pergerakan. B4 dimainkan, kemudian hitam A6, putih benteng E1, hitam H6, kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam queen E8, langsung ya. Ini ciri khas Dubov ya. Agresif, kuda ke petak F1, kuda ke petak D7, putih H3, hitam queen F7, kemudian putih kuda F1 ke petak H2, mau lanjut ke petak E4, hitam raja H8, lanjutkan ide. Kemudian hitam queen G6, putih bishop D2, hitam naikkan raja dulu. Kemudian langkah 17, queen E2, hitam A5, dobrak. Tujuannya apa? Dengan langkah B5 ini, jadi hitam menguasai petak C5. Nah, kuda D8 dimainkan, putih tidak memberikan ruang itu, mainkan langkah D4. Hitam pindah kuda F7. Langkah 20, putih benteng A ke petak D1, hitam benteng A ke petak E8. Putih melakukan pertukaran. Nih dalam posisi ini sebenarnya putih yang lebih unggul ya. Kemudian dimakan lagi dengan kuda F, dimakan lagi, dan kemudian dimakan lagi. Putih di sini mainkan langkah queen C4. Nah, ini yang kurang tepat ya. Walaupun menarik sebenarnya, ada pilihan lain yaitu gajah E3 untuk mencegah gajah C5.
Queen C4 dimainkan dengan tujuan mengganggu sayap menteri. Hitam. Dubov diancam pion. Lupa kali ya si Sindarov. Kagak ada takutnya ya. Diancam pion kayak gini dia nggak ada takutnya. Nah, jadi saya rasa Sindarov lupa karakter dari gaya bermain Daniil Dubov. Diberikan kesempatan untuk menyerang ya dia ngegas. Gajah H4 diancam balik. Ini serunya. Gajah E3. Kemudian Daniil Dubov mainkan langkah. Boom. Benteng F3. Nih gua kasih pion. Tapi gua ambil pion sini. Raja geser ke petak F1. Takut. Benteng baru mundur. Sudah terjadi perubahan posisi. Kemudian putih benteng D2. Benteng geser ke petak F8. Kemudian putih melakukan kesalahan juga. Lah orang kalau dalam posisi defense itu biasanya cenderung lebih besar melakukan kesalahan. Nah inilah yang terjadi. Gajah C5. Dapatkah Anda menemukan langkah brilian yang membuat seorang juara kandidat menyerah di langkah-langkah berikutnya? Yap, tepat banget. Queen ke petak G3. Boom, brilliant move. Kalau dimakan bentengnya gimana tuh bang? Maka benteng F2. Raja geser ke petak G1 checkmate. Kalau dimakan checkmate juga. Jadi nggak bisa dimakan dong? Kagak bisa. Menteri ke petak E2 dimainkan. Bagaimana Daniil Dubov menutup permainan teman-teman? Menteri menyelinap ke petak H2. Tujuan checkmate H1. Putih menyerah. Padahal putih udah main 91%. Gila kalah karena lawannya lebih gila lagi. 98%. Kira-kira kalau dilanjutin emang nggak bisa bang? Contoh Queen ke petak G4. Maka kira-kira apa yang menjadi jawaban hitam teman-teman? Dapatkah Anda menemukan langkah terbaiknya? Ayo, apa jawabannya? Yap, Queen ke petak H1. Raja ke petak E2. Benteng F2. Loh, kalau dimakan, makan lagi. Kalau Raja D1, dimakan D2. Nah, ini yang nggak kelihatan tuh. Boom. Kalah 1, bishop. Jadi setelah menteri A2 nggak ada jawaban ya. Kalau misalkan dia di sini F3, maka kena bentengnya. Bahkan bisa di-sacrifice. Tuh. Kemudian lanjutin. Kemudian gajah tutup. Bisa kena sini. Kemana lagi coba? Kalau menteri ke petak C4, sama baik. Ke sini juga. Ya. Pokoknya ada benteng F2 ini karena gajahnya ngancam ini. Jadi bayangin ya, satu kesalahan bisa berujung malapetaka. Jadi harusnya pada saat benteng E ke petak F8, putih lebih sigap dengan benteng E2. Sehingga ketika hitam di sini merencanakan Queen G3, Raja G1 menjaga. Semuanya aman, tidak terjadi potensi pengorbanan pada petak F2. Jadi dari video ini Anda dapat belajar bahwa ketika Anda bermain dengan seseorang yang bermain agresif, Anda memang harus lebih waspada. Jangan cuma mengancam yang recehan, kemudian Anda diserang balik dan akhirnya kerepotan. Dari Daniil Dubov juga kita belajar bahwa main catur bukan hanya sekedar pion. Yang lebih penting adalah checkmate the king. Jangan lupa like, share video ini. Jangan lupa bantu RL Chess terus semangat bikin konten. Ayo dong nonton konten-konten yang lain juga teman-teman. Udah dibikin konten ngelapak juga. Dan kalau kalian mau lebih jago main catur, jangan lupa gabung ke RL Chess Academy. Hubungi saya di Instagram ini. Kalau mau kolaborasi juga boleh. Kita ketemu di video berikutnya guys. Tuh main catur, incer aja dong.